Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan mengenai stabilitas sediaan menurut ICH dan WHO. ICH dan WHO merupakan pedoman yang sering digunakan oleh industri kefarmasian untuk menguji stabilitas dari sediaan farmasi. Apa itu stabilitas? Stabilitas merupakan kemampuan suatu zat aktif atau sediaan farmasi untuk tetap dalam spesifikasinya sesuai dengan ketentuan dari suatu industri farmasi untuk tetap mempertahankan waktu kadaluarsa atau waktu penyimpanan dari sediaan farmasi tersebut. Kemudian ICH memiliki banyak quality topics terkait dengan pengawasan mutu terhadap bahan kimia atau zat aktif dan produk baru yang telah dibuat. Nah, quality topics yang pertama itu ada Q1A. Pada Q1A ini membahas mengenai pengujian stabilitas zat aktif dan produk baru. Pada zat aktif dan produk baru itu beberapa hal yang perlu diperhatikan, ada stress testing, dan pada produk itu ada pengujian photostability. Nah, kemudian yang berikutnya ada pemilihan batch, sistem penutupan kontainer, spesifikasi, frekuensi pengujian, dan kondisi penyimpanan. Ada 3 metode yang digunakan dalam industri kefarmasian, terutama pada pengujian stabilitas suatu sediaan. Nah, itu ada long term, intermediate, dan accelerated. Namun, yang sering digunakan dalam pengujian stabilitas sediaan di industri kefarmasian itu ada long term dan accelerated. Pada long term itu minimal dilakukan selama 12 bulan dan bisa dilakukan lebih dari 12 bulan. Pada 12 bulan pertama atau 1 tahun pertama itu akan diamati pengujian stabilitas setiap 3 bulan sekali. Nah, pada 1 tahun berikutnya itu diawasi atau diuji setiap 6 bulan sekali. Kemudian pada tahun ketiga, keempat, dan seterusnya itu dilakukan pengujian stabilitas setiap 1 tahun sekali. Nah, pada accelerated itu dilakukan 6 bulan. Nah, waktu yang diperlukan dalam pengujian stabilitas itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Lalu, alat yang sering digunakan dalam pengujian stabilitas itu adalah climatic chamber. Nah, climatic chamber ini memiliki fungsi untuk memanipulasi faktor lingkungan dari ruangan dalam climatic chamber itu sendiri. Jadi sediaan farmasi itu akan dimasukkan ke dalam climatic chamber dan faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya akan dimanipulasi sesuai dengan ketentuan yang ada di produk tersebut. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit tentang ICH Q1A, di mana produk obat dan zat obat memiliki tahap yang hampir sama, hanya saja berbeda di pengujian. Produk obat menggunakan photostabilitas testing, sedangkan zat obat menggunakan stress testing. Yang photostabilitas harus dilakukan setidaknya 1 batch utama dari produk obat yang sesuai. Dari 3 metode pengujian kondisi penyimpanan, sering dilakukan pengujian dipercepat karena studi yang dirancang untuk meningkatkan tingkat degradasi kimia atau perubahan fisika dari produk obat, menggunakan kondisi penyimpanan yang berlebihan sebagai bagian studi stabilitas formal. ICH Q1B membahas tentang pengujian fotostabilitas terhadap bahan obat baru dan produk obat. Fotostabilitas di sini maksudnya pengujian stabilitas bahan obat baru dan produk obat terhadap paparan cahaya. Nah, pengujian fotostabilitas ini harus dilakukan evaluasi untuk menunjukkan bahwa paparan cahaya itu tidak mengakibatkan perubahan yang tidak dapat diterima. Pengujian fotostabilitas ini dianjurkan meliputi pengujian untuk bahan obat, pengujian produk formulasi di luar kemasan langsung, pengujian sediaan jadi dalam kemasan langsung apabila terdapat gejala fotostabilitas, dan pengujian sediaan jadi dalam kemasan yang akan dipasarkan. Nah, sumber cahaya yang digunakan dalam pengujian fotostabilitas ini ada 2. Yang pertama, standar emisi D65 atau ID65. Contohnya seperti lampu neon buatan untuk siang hari yang menggabungkan output sinar tampak dan ultraviolet. Dan yang kedua, lampu neon putih dingin dan lampu neon ultraviolet dekat. Uji bahan aktif baru itu melakukan uji degradasi dan uji konfirmasi. Uji degradasi ini bertujuan untuk mengevaluasi fotostabilitas secara keseluruhan dari bahan aktif baru tersebut. Sedangkan uji konfirmasi ini dilakukan untuk kita mendapatkan informasi bagaimana penanganan dan pengemasan dan labeling dari zat aktif tersebut.
Sehingga dari sini kita dapat mengetahui bagaimana kita memformulasikan sediaan informasi. Sedangkan uji Q1B untuk sediaan informasi baru itu dilakukan menjadi 3 tahapan secara berurutan, yaitu pengujian produk terpapar sepenuhnya, terus produk dalam kemasan primer, dan produk dalam kemasan sekunder. Nah, untuk bahan-bahan sediaan yang memiliki kemasan tahan cahaya seperti aluminium foil dan kaleng itu hanya dilakukan untuk produk yang terpapar sepenuhnya. Nah, hasil dari Q1B ini itu untuk mengidentifikasikan bagaimana pengaruh cahaya terhadap sifat fisika dari bahan aktif maupun sediaan farmasi. Q1C ini membahas mengenai pengujian stabilitas bentuk sediaan baru. Bentuk sediaan baru ini merupakan sediaan yang memiliki zat aktif yang sama, namun memiliki rute pemberian yang berbeda atau sistem penghantarannya yang berbeda atau bentuk sediaannya. Contohnya, ibuprofen biasanya dalam bentuk tablet selalu selaput, namun dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk sustained release dengan menggunakan polimer Malinkar Zapotara. Bentuk sediaan baru ini harus dilakukan uji stabilitasnya. Terdapat 5 buah formula dengan mengkombinasikan polimer HPMC dan Malinkar Zapota. Didapatkan bahwa formula 3 ini merupakan formula yang paling baik karena setelah dilakukan uji disolusi, kadar zat aktifnya masih ada setelah 13 jam. Formula yang paling baik ini harus dilakukan juga uji stabilitasnya, dan menurut jurnal ini dilakukan uji stabilitas dipercepat dengan hasil berikut. Maka dapat disimpulkan bahwa formula 3 ini merupakan formula yang baik dan memenuhi uji stabilitas juga. Berdasarkan WHO itu terdapat 2 jenis sediaan, yaitu API dan FPP. Untuk API itu sediaan zat aktif dan FPP itu produk yang sudah jadi. Sebenarnya dalam kedua sediaan tersebut tidak banyaklah persamaan, dari mulai penyimpanan, pemilihan, batch, frekuensi pengujian itu hampir sama, tetapi yang membedakan hanya dari penyimpanan wadah dan wadah yang digunakan. Kalau penyimpanan itu FPP harus disimpan dalam kondisi yang kedap, yaitu dipilih kontainer yang benar-benar kedap udara, karena setiap perubahan suhu yang terjadi itu sangat mempengaruhi sediaan FPP tersebut, karena yang kita ketahui FPP itu merupakan berbasis air, dan wadah yang digunakan itu harus wadah yang semi permeable. Berikut parameter tes untuk semua jenis sediaan farmasi atau produk farmasi yang telah jadi menurut WHO, di mana tes yang tertera di dalam tabel dijadikan sebagai panduan untuk uji stabilitas. Namun, tes yang terdapat di dalam tabel tersebut tidak semuanya harus dilakukan, tergantung situasi dan kondisi, serta mempertimbangkan kesehatan dan keamanan dari analis. Namun, ada satu tes yang harus selalu dilakukan, yaitu uji kontaminasi mikroba, baik untuk produk steril maupun produk non-steril. Selain itu juga ada uji terhadap penampilan produk, lalu kemudian produk terdegradasi, lalu ada kandungan pengawet serta kandungan antioksidan yang terdapat di dalam produk sediaan farmasi yang telah jadi. Jadi, tes yang terdapat dalam tabel itu tidak semata-mata dijadikan protokol utama untuk uji stabilitas produk farmasi yang telah jadi. Bisa dilihat dalam tabel semuanya tes-tes yang diberlakukan untuk setiap jenis sediaan farmasi. Pada slide 10 terdapat tabel uji stabilitas jangka panjang. Pada tabel pertama itu uji stabilitas penyimpanan jangka panjang menurut WHO. Terdapat 4 kategori. Pada kategori keempat dibagi menjadi 2, yaitu 4A dan 4B. Pada 4A merupakan standar awal uji stabilitas pada iklim panas dan lembab, sedangkan 4B merupakan modifikasi dengan kelembapan yang lebih tinggi. Selanjutnya pada tabel 2 dan tabel 3 itu merupakan tabel pernyataan yang digunakan untuk API dan FPP pada etiket berdasarkan stabilitas temperatur. Nah, FPP itu seharusnya dipacking dalam wadah yang sesuai sehingga untuk memastikan stabilitasnya. Nah, pada FPP yang tidak dipacking dengan packaging yang sesuai, maka tidak boleh menggunakan pernyataan tersebut. Selanjutnya, hal itu juga berlaku untuk API dan FPP. Pada tabel yang keempat merupakan tabel terakhir yang menyatakan label yang digunakan saat uji stabilitas. Memerlukan beberapa faktor yang harus dibatasi. Pernyataan ini diperlukan untuk meminimalisir perubahan fisik apabila FPP ditempatkan pada kondisi yang tidak sesuai atau tidak cocok. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.